Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, saat ini pertanyaannya cukup singkat, yaitu mengenai konsultan. Jadi teman kita ini menanyakan mengenai konsultan yang full time, apakah perlu diberikan kompensasi? Konsultan yang full time, apakah perlu diberikan kompensasi? Ini agak menarik nih, karena memang dalam praktek ternyata istilah konsultan ini sudah dikenal dalam berbagai macam posisi atau jabatan yang ada. Ya. Jadi sejatinya teman-teman, konsultan ini tergantung dari hukum di mana dia tunduk. Apabila konsultan yang dimaksud dalam pertanyaan tadi ini adalah konsultan yaitu seorang tenaga ahli yang tunduk pada perjanjian hukum perdata, ya, maka kepadanya kompensasi yang diberikan tentu tunduk pada perjanjian yang disepakati dengan si perusahaan. Ya. Jadi full time di sini artinya apakah dia bekerja dari pagi sampai sore mengikuti jam kerja kantor. Misalkan nih ada sebuah perusahaan IT mendapatkan proyek untuk implementasi SAP atau HRIS di perusahaan. Kemudian dia menempatkan salah satu konsultannya ke perusahaan tersebut selama 2 bulan full time di sana. Jadi dari pagi sampai sore 5 hari dalam seminggu selama 2 bulan. Nah, untuk kondisi seperti itu, karena si konsultan tadi itu adalah karyawan dari si perusahaan IT, maka dia dibayar, diberikan kompensasi oleh pemberi kerjanya, yaitu perusahaan IT. Ya. Tapi ada juga yang kondisinya begini, si konsultan ini adalah orang pribadi. Jadi misalkan orang yang ahli perpajakan, konsultan pajak, konsultan keuangan yang diminta bantuan oleh perusahaan untuk menghitung pajak, untuk membuat pelaporan dan sebagainya lah ya, tentang masalah perpajakan dan keuangan. Kemudian dia bekerjanya full time, ya, maka di perjanjian ini harus dilihat nih, karena perjanjiannya sebagai konsulnya apakah dia menjadi karyawan atau bukan. Kalau dia menjadi karyawan, tentu kepadanya tunduklah hak dan kewajiban sebagai karyawan, di mana di dalamnya ada kompensasi yaitu upah. Tapi apabila dia bukan karyawan, pertanyaannya adalah kalau perusahaan membuat perjanjian dengan pribadi-pribadi seperti konsultan contohnya tadi, individu-individu, maka dikhawatirkan ini akan menjadi potensi pelanggaran dari aturan mengenai alih daya, ya, karena alih daya ini harus berbentuk badan hukum, sehingga tidak bisa diberikan perjanjiannya kepada individu-individu, ya, karena kan si konsultan pajak tadi statusnya dia menjalankan salah satu pekerjaan yang ada di perusahaan, pekerjaan pelaporan perpajakan, ya. Jadi di outsourcekan kepada si satu orang pribadi ini karena dia memang ahli pajak misalkan. Nah, dalam konteks kondisi yang demikian, maka kepada yang bersangkutan tentu kalau mengikuti hukum yang berlaku tentang alih daya tidak boleh berbentuk pribadi, harus berbentuk badan hukum. Sehingga apabila perjanjiannya dengan si konsultan secara pribadi, tentu terjadi pelanggaran hukum. Ya. Nah, tapi ada juga kondisi yang berbeda lagi teman-teman sekalian. Kalau kita lihat misalkan di mall, di pusat perbelanjaan, itu ada konsultan kecantikan. Tuh, kan ada tuh beauty consultant. Nah, tentu konsultan yang kayak gitu bagaimana? Nah, kalau konsultan yang seperti itu jelas karyawan. Jadi kata atau istilah konsultan yang dipergunakan dilekatkan pada jabatan sebuah pekerjaan karyawan. Nah, kepada si konsultan itu tunduklah aturan-aturan dalam hukum ketenagakerjaan, di mana di dalamnya dia juga berhak atas kompensasi atau upah dan terikat juga dengan kewajiban sebagai karyawan. Nah, sehingga berbeda-beda ini. Kalau penggunaan kata konsultan ini diterapkan pada berbagai jenis pekerjaan, maka dampaknya pun bisa berbeda-beda, ya. Jadi kita tidak bisa langsung menyamaratakan bahwa semua konsultan tidak perlu diberi kompensasi atau harus dapat upah atau tidak perlu dapat upah dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu, tergantung pada
pekerjaannya apa, kemudian perjanjiannya tunduk pada hukum yang mana, apakah hukum perdata pada umumnya atau hukum ketenagakerjaan, ya, karena konsekuensinya akan berbeda-beda. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.